Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarhul Ajurumiyah fi Ilmi Qawaidil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Abdul Mun'im rahimahullah ta'ala, dan sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda fi'il. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala alamatul af'ali, tanda-tanda fi'il. Yu'raful fi'lu bidukhuli ihdal alamatil atiyati alaihi. Fi'il dikenal dengan kemasukan salah satu dari tanda-tanda berikut ini. Wahia qad. Yang pertama adalah qad. Wahia harfun. Qad ini adalah huruf. Wa tadkhulu ala al-fi'lil madhi mislu qad qama zaidun. Fatakunu litahqiqi. Qad ini adalah huruf, dan qad ini masuk atas fi'il madi. Contohnya qad qama zaidun. Ya, kalau qad masuk pada fi'il madi, artinya kalau setelah qad fi'il madi, maka dia adalah untuk tahqiq. Maknanya adalah sungguh. Qad qama zaidun artinya sungguh Zaid telah berdiri. Wa tadkhulu 'ala al-fi'lil mudhari'i mislu qad azuruka al-yawma. Fatakunu littaqlili. Dan bisa juga masuk atas fi'il mudhari. Contohnya qad azuruka al-yawma. Terkadang aku mengunjungimu hari ini. Fatakunu littaqlili. Maka di sini ya untuk taklil. Artinya terkadang. Jadi qad ini bisa bermakna dua. Kalau setelah qad fi'il madhi artinya sungguh. Misalnya qad qamatis shalah. Sungguh telah berdiri waktu salat. Ya. Qad qama Zaidun, sungguh Zaid telah berdiri. Adapun kalau setelah qad fil mudhari, ya, maka artinya adalah terkadang. Misalnya qad adhabu ila baiti jaddi fil utlah. Terkadang saya pergi ke rumah ya kakekku pada waktu liburan. Ini beda ya penggunaan qad pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kemudian yang kedua, yang juga tanda fi'il adalah as-sinu, sin yang maknanya adalah akan. Wa takhtassu bil fi'il mudhari mislu sa'ahduru li ziyaratika ghadan wa ma'naha at-tanfisu. At-tanfisu ma'nahu az-zamanul qaribu. Sin ini dikhususkan untuk fi'il mudhari. Contohnya, saya akan mengunjungi kamu besok. Dan makna dari sin di sini adalah litanfis. Tanfis itu maknanya zaman yang dekat. Ya, jadi sebetulnya dalam bahasa Arab ada yang namanya sin dan saufa. Dua-duanya maknanya akan. Bedanya kalau sin itu dekat waktunya. Kalau kita mengatakan sa'adhabu ila baitik, maka itu kalau enggak siangnya, sorenya, atau besoknya, dekat. Tapi kalau orang mengatakan saufa azuruka, saya akan mengunjungi kamu, maka ini kapan-kapan, ya, tidak dalam waktu dekat. Ini bedanya sin dan saufa. Maka sini yang ketiga adalah saufa. Wa takhtassu bil fi'lil mudhari'i mislu saufa usa'iduka bikulli ma astati'u wa ya harfu taswifin. At-taswifu ma'nahu az-zamanul ba'idu. Saufa ini khusus untuk fi'il mudhari, ya, sebagaimana sin dan saufa ini dua-duanya untuk fi'il mudhari, karena nggak mungkin akan itu ya setelahnya fi'il madhi. Yang namanya akan itu pasti fi'il mudhari. Makanya sin dan saufa ya nyambungnya sama fi'il mudhari. Contohnya saufa usaiduka, aku akan membantu kamu dengan semua yang aku mampu. Wa ya harfu taswifin, dan saufa ini adalah huruf taswif. Huruf taswif artinya az-zamanul ba'id, waktu yang jauh. Bedanya sin sama saufa, kalau sin itu waktunya dekat, kalau saufa jauh. Ini kalau dalam bahasa Inggris seperti bedanya will sama I'm going to. Misalnya kita mengatakan I'm going to go to your house, maka ini artinya dalam waktu dekat. Tapi kalau I will go, ini baru keinginan.
ya kapan-kapan, masih jauh. Ya, 6. Kemudian yang keempat, ta'ut ta'nisi as-sakinatu. Ta'nis yang sukun. Wa tadkhulu fi akhiril fi'li wa takhtassu bil fi'lil madhi mislu qamatil fatatu. Ta'tanis sakinah ini, ta'tanis yang berharakat sukun, ini masuk pada akhirnya. Kalau tadi kan qad, sin, sofa di depan semua. Nah, ta'tanis sakinah ini adanya di akhir fi'il. Dan ia dikhususkan untuk fi'il madhi. Contohnya qamatil fatatu. Telah berdiri seorang pemudi. Di sini kan ta'tanisnya itu ada di akhir fi'il madhi qama. Dan memang ta'tanis ini hanya ada pada fi'il madhi. Tidak ada ta'tanis ya sakinah yang ada pada fi'il mudhari. Amma ta'ut ta'nisil mutaharrikatu mislu ta'u Fatimata fa innaha takunu fil ismi. Adapun ta'nis yang berharokat seperti tak yang ada pada lafaz Fatimah, maka sesungguhnya ia juga ada pada isim. Jadi ta'nis yang dimaksud sini adalah ta'nis yang sukun. Ya, ta maftuha yang harokatnya sukun, maka dia menjadi tanda bagi fiil, khususnya fiil madhi. Ya. Amma alamatu fi'lil amri faya an yadulla ala talabi wa yaqbalu ya al-mukhatabati mislu ati'i amra walidiki wa ya'ul mukhatabati ismun la harfun. Adapun tanda fi'il amr kan tadi mah qad, sin, sofa. Ya, kalau qad itu bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari. Sin dan sofa khusus fi'il mudhari. Kemudian ta'tanis sakinah khusus fi'il madhi. Lalu bagaimana dengan fi'il amr? Nah, kata musannif, adapun tanda fi'il amr, maka dia itu menunjukkan atas makna meminta. Talab itu kan permohonan, permintaan. Dan tanda fi'il amr juga adalah menerima ya mukhatabah. Contohnya ati'i, ya. Taatilah perintah orang tuamu. Ati'i amra walidiki. Taatilah perintah orang tuamu. Dan ya mukhatabah ini adalah isim, bukan huruf. Jadi kalau kita i'rab ya, ati'i yaitu adalah fi'il amr. Nah, ya-nya itu sebagai fa'ilnya. Wa hadha huwa ma'na qawli sahibil ajurrumiyati wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinati. Dan inilah makna perkataan pengarang kitab Al-Ajrumiyah, yaitu Ibnu Ajurrum As-Sanhaji rahimahullah ta'ala, wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinati. Dan fi'il itu dikenal dengan huruf qad, dan qad ini sudah kita bahas, tanda fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kemudian sin dan sawfa yang merupakan tanda fi'il mudhari, dan ta'tanis sakinah, dan ta'nis yang berharakat sukun, dan ini adalah tanda fi'il madhi. Nah, kemudian terakhir alamatul harfi, ya, tanda huruf. Wa yatamayyazul harfu bi'adami qabuli syai'in min alamatil asma'i wala syai'in min alamatil af'alis sabiqati. Apa itu tanda huruf? Ya, huruf terbedakan dari fi'il dan isim dengan ya tidak menerima satupun dari tanda-tanda isim dan tidak pula menerima satupun dari tanda-tanda fi'il. Artinya, yang tidak memiliki tanda fi'il, tidak pula memiliki tanda isim, maka dia adalah huruf. Ya, simpelnya, bahasa sederhananya, yang bukan fi'il dan isim, maka dia adalah huruf. Dan sebetulnya huruf ini mudah ya. Kenapa? Karena huruf ini terbatas. Huruf ini nggak banyak. Cukup kita hafalkan saja, insya Allah selesai sudah masalahnya. Karena huruf ini nggak banyak ya. Di antaranya yang sering digunakan dalam kalimat sehari ada huruf jar ya kan. Kemudian ada huruf atop, ada huruf nasab, ada huruf jazm, kemudian inna dan saudara-saudaranya, kemudian beberapa adatul istisna. Ya, jadi nggak banyak, cukup dihafalkan saja, maka kita bisa mengetahui mana yang huruf, mana yang bukan. Mislu hal wa fi wa lam, fa innaha hurufun wa la taqbalu syai'an min alamatil ismi wa la syai'an min alamatil fi'li. Contoh huruf adalah hal, fi, dan lam. Hal ini perwakilan dari
huruf yang bisa masuk ke fi'il madi, ke fi'il dan isim. Misal kita mengatakan hal Zaidun najihun, apakah Zaid lulus? Atau hal najaha Zaidun, ini kan boleh dua-duanya. Jadi setelah hal itu boleh fi'il madi, boleh fi'il mudhari. Kemudian fi ini mewakili huruf yang hanya masuk pada isim. Ya. Karena nggak mungkin setelah fi itu adalah fi'il. Kemudian lam mewakili huruf yang menjadi kekhususan dari fi'il, karena nggak mungkin setelah lam ada isim. Maka sungguhnya hal, fi, dan lam ini adalah huruf dan tidak menerima satupun daripada tanda-tanda isim dan tidak pula satupun dari tanda-tanda fi'il. Wa hadha ma'na qawli sahibil ajurrumiyati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan ini adalah makna perkataan pengarang kitab Al-Ajurmiyah, yaitu Ibnu Jurm As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala. Wal harfu, dan huruf itu adalah apa yang tidak layak, tidak pantas, tidak cocok ya dengan petunjuk isim, tidak pula dengan petunjuk fi'il. Bahasa sederhananya yang bukan fi'il dan bukan isim, maka dia adalah huruf ya. Jadi demikian materi kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.